Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bahasa, kali ini saya akan membagikan cara cepat dan mudah menyelesaikan soal bahasa Indonesia dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK pada SKD, yaitu kisi-kisi yang pertama, kalimat utama dan ide pokok. Sebelum masuk ke pembahasan, semoga teman-teman berkenan memberikan dukungan kepada channel Belajar Bahasa dengan cara klik subscribe pada channel ini. Soal yang pertama adalah menemukan kalimat utama. Teman-teman pasti membutuhkan waktu yang lama jika mencari kalimat utama dengan cara membaca seluruh bacaan ini. Cara cepatnya bagaimana? Seperti ini teman-teman. Teman-teman hanya butuh membaca kalimat terakhirnya saja, kemudian temukan kata rujukan. Kata rujukan itu adalah kata yang merujuk ke sesuatu sebelumnya. Saya baca. Padahal tulisan kaligrafi pada nisan itu adalah kata rujukan teman-teman. Karena nisan itu berarti merujuk ke sesuatu yang ada di sebelumnya. Dan jelas itu pasti bukan kalimat utama. Karena kalimat utama tidak mungkin menjelaskan. Dengan adanya kata rujukan ini, berarti kalimat ini adalah menjelaskan atau mendukung kalimat yang ada di sebelumnya. Jika tidak ada di akhir, pasti ada di awal teman-teman. Jadi, jawaban untuk pertanyaan ini adalah nomor 1. Kenapa demikian? Karena untuk kalimat utama dalam soal bahasa Indonesia itu kalau tidak ada di awal ya di akhir. Untuk soal ya teman-teman, memang ada suatu paragraf yang kalimat utamanya ada di tengah. Namun itu sangat jarang digunakan untuk soal teman-teman. Pun karena si pembuat soal pasti akan merasa kesulitan untuk membuat paragraf dengan kalimat utama ada di tengah. Jadi, hampir selama ini saya mengerjakan soal bahasa Indonesia, pasti kalau tidak ada di awal ya di akhir. Bahkan hampir lebih dari 70% itu ada di awal dan sisanya ada di akhir. Seperti itu, teman-teman. Soal berikutnya. Di sini ada ide pokok. Kuncinya, ide pokok itu ada di kalimat utama. Berarti ketika menemukan soal ide pokok, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah mencari kalimat utama. Jika mencari kalimat utama, baca kalimat terakhirnya saja. Pemerintah kian gencar mempromosikannya. Nya di sini apa berarti? Berarti mempromosikan apa? Berarti Gunung Rinjani. Jelas berarti bukan kalimat terakhir. Berarti otomatis kalimat utamanya ada di pertama. Kemudian teman-teman hanya mencari pernyataan mana yang sesuai dengan kalimat utama ini. Ingat, ide pokok adalah bentuk sederhana dari kalimat utama. Maka cari pernyataan A, B, C, D, atau E kah yang sesuai dengan kalimat utama ini. Gunung berada di Pulau Lombok, tidak ada kaitannya. Keindahan Gunung Rinjani bisa jadi. Gunung Rinjani memiliki puncak berpasir. Di sini tidak ada berpasir ya kalimat utama ini ya. Tidak. Pemerintah gencar mempromosikan Gunung Rinjani juga tidak. Karena ini tidak ada di kalimat utama. Banyak pengunjung datang untuk melihat keindahan Gunung Rinjani. Tidak ada di sini. Berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman. Keindahan Gunung Rinjani. Soal yang ketiga adalah menemukan pokok pikiran. Teman-teman, ide pokok pikiran, gagasan utama itu sama. Artinya sama. Yang rumusnya ada di kalimat utama. Jika menemukan soal pokok pikiran, berarti yang pertama yang perlu dilakukan adalah mencari kalimat utama. Ketika mencari kalimat utama, baca kalimat terakhirnya saja. Apakah ada kata rujukan di sini? Ada. Apa? Tersebut. Hal tersebut. Jadi tersebut ini merujuk ke sesuatu yang ada sebelumnya. Jelas ini adalah kalimat penjelas dan bukan menjadi kalimat utama. Maka kalimat utamanya pasti ada di nomor 1. Tinggal menuju ke pilihannya, mana yang sesuai. Secara alamiah, penderita anemia tidak hanya memerlukan, jadi di sini memerlukan penderita anemia. Kata kuncinya di situ ya. Pokok pikiran, saran bagi penderita anemia berat tidak, saran bagi penderita anemia ringan tidak. Zat yang diperlukan penderita anemia bisa jadi suplemen zat besi bagi penderita anemia juga tidak. Pemberian suplemen untuk zat besi dalam tubuh tidak. Berarti jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya teman-teman, cara mengerjakannya. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya adalah gagasan utama. Gagasan utama sama ya dengan ide pokok atau pokok pikiran, berarti rumusnya ada di dalam kalimat utama. Ketika mencari kalimat utama, baca kalimat terakhirnya.
Apakah ada kata rujukan? Di sini ada tidak? Tidak ada kata rujukan. Di sini ada kata politisnya. Politisnya ini merujuk ke negara kaya ini ya. Berarti bukan kata rujukan ini. Karena masih di dalam satu kalimat. Jika tidak ada kata rujukan, teman-teman baca secara cepat kalimat sebelumnya. Apakah yang dibahas di sini adalah negara kaya dan kaum politisnya atau tidak? Di sini yang dibahas justru kaum miskin. Negara tampaknya kurang menaruh perhatian terhadap mereka. Jadi yang dibahas di sini adalah kaum miskin. Jelas berarti yang dibahas adalah bukan negara kaya. Maka ini bukan kalimat utama dan kalimat utamanya pasti ada di awal. Kondisi kehidupan rakyat di negeri sedang berkembang, di garis bawahi kata kuncinya ya, negeri sedang berkembang, termasuk Indonesia saat ini sungguh mengharukan. Jadi negeri sedang berkembang, mengharukan. Tinggal cari kepilihannya, mana yang ada kata mengharukan dan negeri sedang berkembang. Jawabannya adalah D. Ya, kehidupan masyarakat di negara berkembang yang mengharukan. Jadi jawabannya ini ya teman-teman. Cara cepatnya seperti itu. Soal nomor 5 adalah mencari ide pokok. Ingat, ide pokok itu ada di kalimat utama. Jadi mencari kalimat utama itu sangat penting ya teman-teman. Karena nanti pada kisi-kisi ketiga, yaitu simpulan, itu juga cara cepatnya mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Jadi penting teman-teman untuk bisa menguasai mencari kalimat utama dengan cepat. Mencari kalimat utama, baca kalimat terakhirnya ada kata rujukan tidak? Jadi pada dasarnya semakhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Di sini memang ada teman-teman kata rujukannya, tapi diawali kata jadi ini yang penting teman-teman. Penggunaan kata jadi di awal kalimat itu menunjukkan kalimat ini adalah kalimat simpulan teman-teman. Jika ada simpulan di akhir, maka paragraf ini disebut paragraf induktif atau kalimat utamanya ada di akhir. Jadi untuk paragraf ini, kalimat utamanya ada di akhir sini, teman-teman. Tinggal teman-teman lari ke pilihan mana yang sesuai dengan di sini. Ini kata kuncinya makhluk hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi makanan. Jadi cari, makhluk hidup memiliki kebutuhan energi. Oh, tidak ada kata makanan, tidak. Tumbuhan mendapatkan energi. Ini hanya tumbuhan yang dibahas. Hewan mencerna makanan dan diubah menjadi energi, tidak. Manusia memakan, ini hanya manusia. Makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Berarti jawabannya yang E, teman-teman. Nah, seperti itu adalah teknik cepat menyelesaikan soal kalimat utama dan ide pokok. Jika teman-teman sudah memahami caranya, teman-teman setelah ini tidak perlu belajar lagi hanya menyimak video saya. Setelah itu teman-teman bisa belajar ke materi yang lain. Karena tekniknya hanya seperti ini teman-teman. Baca kalimat terakhirnya saja, ada kata rujukan tidak? Kalau tidak ada, maka kalimat utamanya ada di awal. Seperti itu teman-teman. Nah, simpulan dari materi yang saya sampaikan adalah kalimat utama adalah kalimat yang paling umum atau paling luas. Berada di awal atau akhir paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, ataupun pikiran utama. Ide pokok ada di dalam kalimat utama, atau bisa dikatakan merupakan bentuk singkat dari kalimat utama. Cara cepat mengerjakannya dengan membaca kalimat terakhir untuk menemukan kata rujukan dan baru menuju ke kalimat pertama. Seperti itu teman-teman. Terima kasih telah bersedia menyimak video dari saya, dan kiranya teman-teman berkenan memberikan dukungan kepada channel Belajar Bahasa dengan cara ikuti pada channel ini. Dan jika teman-teman suka dengan video yang saya bagikan, silahkan klik tombol suka. Sebagai bahan latihan, saya membagikan kuis kepada teman-teman yang linknya saya bagikan melalui kolom deskripsi. Doa terbaik dari saya untuk teman-teman yang tahun ini mengikuti tes SKD, semoga lolos dan berhasil menjadi ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.